Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu tentang nasib. Bapak Ibu kita baca Yesaya 45 ayat 5 sampai 7. Kitab Yesaya pasal 45 ayat 5 sampai 7 berkata demikian. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Bapak Ibu Tuhan, kitab Yesaya berkata dengan jelas bahwa Tuhanlah yang patut disembah. Tidak ada Allah lain. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang menjadikan terang, menciptakan gelap, tetapi juga yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Berarti Bapak Ibu Tuhan bicara tentang nasib hidup kita sepenuhnya ada dalam tangan Tuhan. Satu kali Bapak Ibu dikasih Tuhan ada seorang yang ingin tahu tentang nasib hidupnya. Ya, Bapak Ibu kemarin kita merayakan Imlek. Ya, kadang-kadang ada orang setelah Imlek pengen tahu tuh nasibnya seperti apa gitu. Lalu orang itu datang ke orang pintar. Lalu orang pintar berkata, coba saya lihat guratan tangannya. Bapak Ibu bawa tangan hari ini? Kita bawa tangan. Coba lihat di tangan kita ada huruf apa Bapak Ibu? Huruf M tuh. Dengan cepat dijawab huruf M ya. M. Berarti bukan Metro Mini Bapak Ibu. M itu dari bahasa Latin memento mori. Artinya manusia mati. Huruf M ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat guratan tangan saya, kiri sama kanan tuh beda. Yang kiri M, yang kanan nggak tahu apa hurufnya Bapak Ibu. Ya, kita lupakan itu. Ya. Lalu ibu itu datang ke orang pinter. Lalu orang pinter lihat guratan tangannya. Wah, ibu umur 40 kaya. Umur 39 ibu mati. Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini hanya sekedar ilustrasi bahwa sebenarnya nasib kita ada dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Amin. Jadi nasib hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi nasib hidup manusia selama hidup di dunia ini. Yang pertama, namanya ulah manusia itu sendiri. Ulah kita, Bapak Ibu. Ulah yang kita perbuat itu akan mempengaruhi nasib kita. Alkitab memberi contoh dengan jelas tingkah laku dan perbuatan orang-orang Yehuda yang memberontak kepada Tuhan, yang membuat nasibnya jadi buruk. Perhatikan Bapak Ibu, Alkitab memberikan contoh tentang tingkah laku yang jahat yang dibuat oleh orang Yehuda pada waktu itu. Yehuda ini berbicara tentang kerajaan Israel Selatan Bapak Ibu. Ya, dikatakan tingkah langkahmu Yeremia 4:18 dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk. Betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Bapak Ibu hati-hati dengan tingkah laku hidup kita. Tingkah laku hidup kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pergaulan. Tingkah laku kita ini akan mempengaruhi nasib hidup kita. Kalau tingkah laku kita jahat Bapak Ibu,
kita akan tanggung resikonya di hadapan Tuhan. Seperti yang dialami oleh orang Yehuda pada waktu itu. Karena tingkah laku mereka yang jahat, mereka berontak, mereka menyembah kepada Baal-Baal. Akhirnya mereka dibuang ke satu negeri, namanya negeri Babilonia. Itu menyakitkan hati mereka. Kenapa? Karena ulah tingkah laku yang mereka perbuat sendiri. Kemudian Bapak Ibu, Alkitab mengatakan dalam perjanjian baru ada hukum yang sangat terkenal. Namanya hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Kata orang Korea Utara, jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak pernah mau dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ini berkata dengan jelas, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hati-hati dengan tingkah laku kita yang suka mempermainkan Tuhan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ada hukum tabur tuai. Kalau Bapak Ibu tingkah lakunya jahat, hidupnya jahat, kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Kalau Bapak Ibu menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kalau Bapak Ibu menabur untuk pekerjaan Tuhan, kita menuai dari apa yang kita tabur atas hidup kita. Ada hukum tabur tuai. Bapak Ibu, satu kali ada satu kisah terjadi di Jawa Tengah. Ada seorang jemaat minta gembalanya berdoa. Ini pelayanan di satu desa Bapak Ibu. Lalu jemaat itu datang naik ojek. Dia bawa 2 ojek. Karena dia pikir untuk pendetanya 1 ojek. Dia bilang, Pak Pendeta, ayah saya minta Bapak datang ke rumah untuk mendoakan. Dan sekarang kami sudah bawa ojek biar Pak Pendeta mau ikut bersama kami. Lalu pendeta itu naik ojek sampai di rumah jemaatnya. Lalu disambutlah oleh sang ayah, orang tua dari anak itu. Terima kasih Pak Pendeta sudah mau datang ke rumah saya. Pak, tolong doakan Pak. Doakan apa Pak? Doakan sapi saya lagi sakit. Katanya. Bayangkan Bapak Ibu, si pendeta diminta mendoakan sapinya yang sakit. Karena apa? Sapi ini sapi yang buat mencari nafkah hidupnya. Bapak Ibu tahu ya, air susu, sapi murni, sapi perah, ya. Sapinya sakit beberapa ekor. Dia takut kalau dia mati, ini kan mengganggu income dia begitu. Jadi pendetanya datang doakan, tapi pendetanya agak kesel Bapak Ibu. Pendeta berkata dalam hatinya, ngimpi apa semalam? Masa disuruh doakan sapi? Akhirnya dia masuk juga ke kandang. Dia, si bapak sama anaknya. Dia berdoa di kandang sapi. Dia angkat tangan. Dia berkata, dasar sapi, kalau mau mati, matilah. Mau hidup, hiduplah. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Dia pulang. Rupanya Tuhan dengar doa si bapak sama si anaknya. Meskipun si pendeta itu agak doanya setengah kesel gitu. 3 hari kemudian sembuhlah sapinya. Wah, orang desa lalu dia mengucap syukur, dia bawalah buah-buahan ke rumah gembalanya. Sampai di rumah yang sambut tante pendeta, ibu pendeta. Tante, ini ucapan syukur kami karena beberapa hari yang lalu om datang berdoa dan puji Tuhan sapi kami sudah sembuh. Ini ucapan syukur kami. Oh, terima kasih katanya. Permisi tanya tante, om di mana? Om kurang sehat nak. Lalu kata si jemaat, tante boleh saya berdoa buat om? Oh boleh dong, masa jemaat gak boleh berdoa buat gembalanya? Dia masuk kamar, dia angkat tangan. Dasar pendeta, kalau mau mati matilah, mau hidup hiduplah dalam nama Yesus. Amin, dia pulang Bapak Ibu. Ini satu kisah nyata Bapak Ibu. Kenapa hal ini terjadi?
Karena waktu dia berdoa, dia ingin memberikan teladan contoh yang baik kepada si anak ini. Benarlah apa yang kau tabur, itu yang kita akan tuai. Bapak Ibu, apa yang sudah kita tabur dalam hidup kita? Selama kita hidup, apa yang sudah kita tabur untuk Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu banyak menabur untuk pekerjaan Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan menuai dari hasil apa yang Bapak Ibu tabur untuk Tuhan. Dan itu pun tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang kedua, faktor kedua yang mempengaruhi nasib manusia adalah penyerangan kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan tidak menyerang kita secara frontal. Dia kirim kita santet, dia kirim kita roh-roh jahat. Tidak. Tapi kuasa kegelapan menyerang hidup kita dengan cara mengintimidasi. Ada dua tempat yang sangat strategis Bapak Ibu. Ada dua tempat yang sangat strategis dalam hidup manusia. Yang pertama namanya pikiran, yang kedua namanya hati. Bukankah dua tempat ini ajang peperangan rohani setiap hari dalam hidup kita? Roh jahat intimidasi pikiran kita. Roh jahat intimidasi hati kita. Dua tempat ini sering diintimidasi oleh roh jahat. Roh jahat bilang begini, kamu anak Tuhan, kamu rajin ke gereja, buktinya nasibmu jelek sampai hari ini. Lihat tuh tetanggamu yang gak kenal Tuhan, hidupnya diberkati. Kamu sering ke gereja, kamu sering sakit-sakitan. Lihat tuh sebelah rumahmu, tetanggamu hidupnya sehat dan diberkati. Dia mulai intimidasi hati kita dan pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita ragu akan Tuhan, ragu akan firman-Nya, ragu akan janjinya. Kita dibuat ragu sama kuasa kegelapan. Inilah bentuk intimidasi yang seringkali kita alami dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, hati-hati, jangan biarkan hidup kita terus mau diintimidasi hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena ini kan berdampak kepada nasib hidup kita. Kita percaya Tuhan yang berjanji setia adanya. Janjinya iya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bapak Ibu, jangan biarkan hati pikiran kita diintimidasi. Kita punya Roh Kudus. Dia Roh penolong. Dan kita punya firman. Kita bisa berkata kepada jiwa kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalahkan intimidasi. Dari apa? Dari kuasa gelap yang ada, yang mau mengganggu hati dan pikiran kita. Yang ketiga, yang dapat mempengaruhi nasib hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kekristenan adalah suatu hubungan. Karena hubungan yang kita bangun akan mempengaruhi nasib kita. Jadi betapa pentingnya kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, jadi betapa pentingnya kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Pertanyaannya buat kita, seberapa jauh keintiman kita dengan Tuhan? Seberapa jauh kedalaman kita dalam kita mengiring Tuhan? Bapak Ibu Tuhan, ini penting. Kita sebagai orang Kristen harus membangun hubungan terus menerus dengan intim bersama dengan Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena kita tahu nasib hidup kita sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Kita harus terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Ada banyak cara kita membangun keintiman dengan Tuhan. Antara lain, yang pertama, jangan kita mencari Tuhan dengan tidak segenap hati. Tolong diklik. Ya. Jangan kita mencari Tuhan dengan tidak segenap hati. Bapak Ibu, kita perlu mencari Tuhan dengan segenap hati.
Bapak Ibu datang ibadah, beribadah dengan segenap hati. Jangan ibadah hanya rutinitas hari Minggu, tapi kita ibadah cari Tuhan karena kita ingin bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Untuk itu datang cari Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita melayani pun, layani Tuhan dengan segenap hati, bukan sebagai rutinitas. Kalau kita memberilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Karena kita percaya tadi, apa yang kita tabur, itu kita tuai dari hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, coba kita belajar dari seorang yang bernama Hizkia. Kita baca Bapak Ibu, di dalam 2 Tawari pasal 31 ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, garis bawahi bahwa ia mencari Allahnya. Kemudian semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Bapak Ibu, cari Tuhan itu harus dengan segenap hati. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Bapak Ibu Tuhan, pentingnya kita cari Tuhan dengan segenap hati. Hari ini Tuhan tahu hati kita nih yang datang saat ini. Mana yang sungguh-sungguh dengan segenap hati, mana yang tidak. Tuhan tahu hati kita. Dia tahu persis apa yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Makanya betapa pentingnya kita cari Tuhan dengan segenap hati. Alkitab berkata kalau kita cari Tuhan dengan segenap hati, Tuhan bisa membuat usaha yang kita kerjakan itu bisa berhasil dalam hidup kita. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Inilah oleh seorang bernama Hizkia. Ia di sini ada Hizkia, seorang raja Yehuda. Ketika dia lihat waktu dia diangkat jadi raja, maka dia harus memperbaiki hal-hal yang jahat yang telah diperbuat oleh raja-raja sebelumnya. Dia mencari Allahnya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Dan Alkitab berkata Tuhan memberkati usaha Hizkia menjadi berhasil. Hari ini Bapak Ibu Tuhan, kalau kita ingin berhasil di hadapan Tuhan, kita harus cari Tuhan dengan segenap hati kita. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kita beruntung. Yosua 1 ayat 7 berkata begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Bapak Ibu, kita jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Yosua kembali diingatkan ketika dia menyeberang sungai Yordan. Yosua katakan kepada bangsa Israel ini supaya mereka jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Karena orang Israel ini punya kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat ketika Israel itu keluar dari negeri Mesir, dari negeri perbudakan, mereka begitu banyak melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Tapi tetap saja toh mereka sering menyimpang dari jalan Tuhan. Ini jadi satu peringatan buat kita yang hadir hari ini kembali. Bapak Ibu, biarlah kita mau selalu hidup, jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Kenapa? Karena sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Apalagi kalau kita dalam keadaan terdesak, kepepet, Bapak itu kepepet. Kita kalau kepepet, kita bisa menyimpang dari jalan Tuhan Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau diajar untuk jangan menyimpang baik ke kanan ataupun ke kiri. Kita diajar untuk hidup selalu ada di dalam jalannya Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup terus dalam jalannya Tuhan, Tuhan pasti bertanggung jawab dengan hidup kita. Jangan coba-coba menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Karena kita berkata, supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Bapak Ibu, saya percaya kita ingin menikmati keberuntungan hidup dari Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kita mau ada terus di dalam jalannya Tuhan. Yang ketiga, jangan iri terhadap orang berdosa. Orang yang berdosa yang nasibnya baik. Melainkan takutlah akan Tuhan senantiasa karena masa depan pasti ada. Amsal 23, 17-18 berkata dengan jelas. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, kita jangan iri lihat orang berdosa yang hidup diberkati. Jangan iri Bapak Ibu. Nanti mereka akan lisut dan layu. Tapi biarlah kita mau tetap apa Bapak Ibu? Tetap hidup, belajar, takut akan Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena kita berkata masa depan sungguh ada. Buat orang yang hidup takut akan Tuhan, pasti dia akan memiliki masa depan yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Tapi syaratnya belajar senantiasa hidup takut akan Tuhan. Kita menjauhkan hal-hal yang jahat yang Tuhan tidak suka untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Kita tetap mau belajar hidup di jalannya Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada tahun 1900 pernah diadakan suatu penelitian tentang kehidupan anak-anak dan keturunan dari dua keluarga yang sama-sama tinggal di New York pada abad ke-18. Keluarga yang pertama namanya keluarga Max Jukes. Keluarga yang kedua namanya Jonathan Edward. Bapak Ibu, cerita tentang dua keluarga ini merupakan penelitian, hasil penelitian Bapak Ibu. Dari seorang bernama Benjamin B. Warfield dari Princeton, Amerika Serikat. Bapak Ibu, coba lihat pohon kehidupan dari Max Jukes. Kita lihat pohon kehidupan dari seorang bernama Max Jukes, Bapak Ibu. Max Jukes terkenal seorang yang ateis. Dia gak mau percaya adanya Tuhan. Istrinya pun sama. Lalu dibuat survei lah penelitian Bapak Ibu. Dari 500 orang keturunan Max Jukes. Ini kurang lebih Bapak Ibu. 310 orang mati sebagai pengemis. Nasibnya tragis. Mati jadi pengemis. Kemudian 150 jadi penjahat. 100 jadi pecandu alkohol. Kemudian 7 orang jadi pembunuh. Yang lebih tragis ini Bapak Ibu. Setengah keturunan perempuannya jadi PSK. Tragis keluarga ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu. Ada satu keluarga yang hidup sangat ironis. Ada perbedaan. Keluarga bernama Jonathan Edward. Bapak Ibu. Jonathan Edward hidupnya takut akan Tuhan. Istrinya pun sama-sama hidup takut akan Tuhan. Dikatakan dari 1324 orang keturunan. Hasilnya luar biasa disurvei. Dari keturunan Jonathan Edward ada 13 rektor universitas. Jadi rektor. Kemudian 30 jadi hakim. 1 dekan fakultas hukum. 65 jadi profesor. Kemudian jadi 3 senator. Ada 3 orang yang jadi senator. 1 wakil presiden. Wali kota. Jadi gubernur. Jadi senator, pengacara dan lain-lain. Pertanyaannya Bapak Ibu. Kenapa ada perbedaan dari 2 keluarga ini? 2 keluarga. 1 keluarga bernama Max Jukes, 1 keluarga bernama Jonathan Edward. Kenapa ada perbedaan yang mencolok? Jawabannya adalah karena keluarga ini, keluarga Jonathan Edward ini hidup takut akan Tuhan.
Dampak keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Ternyata Tuhan menggenapi setiap janji firman-Nya. Masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu, sekarang pilihan ada di kita. Kita mau pilih mana? Seperti kita yang hadir rindu keluarga kita ini hidup takut akan Tuhan. Kalau keluarga kita hidup takut akan Tuhan, ini akan berdampak kepada keturunan hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau keluarga kita hidup takut akan Tuhan, ini akan berdampak kepada keturunan kita, kepada anak kita, kepada cucu kita. Terus turun temurun, yang berdampak bagi hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, saya berdoa kita yang hadir hari ini, biar kita jadi keluarga yang terus mau belajar hidup takut akan Tuhan. Amin. Ini akan berdampak kepada apa? Nasib hidup kita selama kita di dunia. Hari ini kita diingatkan Bapak Ibu, faktor yang pertama itu faktor ulah manusia itu sendiri. Tingkah laku kita, hati-hati Bapak Ibu. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Yang kedua kita hati-hati terhadap penyerangan kuasa kegelapan. Hati-hati dengan intimidasi dari kuasa kegelapan. Yang seringkali mengintimidasi hidup kita, membuat kita ini jadi bimbang, ragu akan Tuhan. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, kita harus belajar terus percaya akan Tuhan. Janjinya kita harus percayai sepenuhnya. Kemudian yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Ini penting kita mesti bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, 2014 sudah kita masuki di bulan Februari minggu kedua. Masih ada 10 bulan 2 minggu kita akan lewati 2024. Kita rindu Bapak Ibu. Tahun 2024 ini kita menikmati keberuntungan dan keberhasilan dari Tuhan. Kalau apa Bapak Ibu? Kalau kita hidup terus takut akan Tuhan. Jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin.